Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Faisal yang merupakan LAN peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 Kadoklan Samarinda. Kali ini akan membawakan materi tentang anti korupsi. Bangkit melawan korupsi. Dampak korupsi. Dari dua gambar kartun ini dapat kita lihat dampak dari korupsi itu begitu berbahaya. Contohnya pembangunan gedung sekolah yang ambruk, dan ini jembatan yang sangat ekstrim yang harus dijalani oleh para siswa. Sedih melihat gambar kedua ini. Pengertian korupsi. Apakah tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana tambah korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpan dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan pendapat Robert Kierkegaard, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Sekarang kita lihat indeks korupsi. Pada Asia Pasifik, Indonesia ada di peringkat 45. Sedangkan pada tingkat dunia, Indonesia berada pada peringkat 85. 3 tingkatan korupsi. Pertama, dari bawah dulu ya, itu betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Kemudian abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang tingkat tertinggi itu material benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Dan ini yang paling parah. Rumusan korupsi terjadi karena adanya perilaku tambah niat, dan niat ditambah kelemahan sistem berupa SDM, aturan, dan dana, dan adanya kesempatan, maka terjadilah korupsi. Jenis-jenis tindakan korupsi. Pertama, terkait keuangan negara dan perekonomian negara. Kedua, suap menyuap. 3, penggelapan dalam jabatan. 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, korupsi terkait gratifikasi. Ini gambar gratifikasi lah. Ini adalah pejabat yang korup. Faktor eksternal orang melakukan korupsi. Ada beberapa faktor, ada 4. Pertama, aspek sikap masyarakat. Korban korupsi adalah masyarakat sendiri dan dirinya terlibat korupsi. Ketiga, korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek politis, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi, dan ini sering terjadi di keluarga. Aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan. Stop untuk korupsi. Demikianlah materi ringkas yang saya bawakan hari ini tentang anti korupsi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.